billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, adem sekali ya Teh Dara. Ya betul ya, aduh lagi gerah-gerah gini dapat ayat-ayat sahdu. Aduh, dapat asupan ayat suci Al-Quran yang indah Masya sekali. Allah. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Pak Ustadz. Ngomong-ngomong, ayat suci apa itu Pak? Apakah ada keterkaitannya sama tema kita kali ini? Pasti Teh Sera. Barusan yang Bapak baca adalah surat An-Nahl ayat 90. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat kebaikan. Itu artinya. Berbicara tentang keadilan, keadilan ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tadi disebutkan bahwa wal adlu fir ridho wal ghadab. Berbuat adillah ketika kita ridho. Kalau ketika kita ridho, ketika kita suka mungkin kita bisa berbuat adil. Contohnya Teh Sera punya teman kos 2. Ketika kita suka dua-duanya mungkin bisa dibagi, yang satu mie satu, yang satu mie satu. Tetapi ketika ghadab, ketika marah, mungkinkah kita bisa berbuat adil? Nah, orang yang akan selamat kata Rasulullah adalah orang yang bisa berbuat adil ketika marah dan ketika suka gitu Teh ya. Jadi kalau kita lagi marahan tetaplah bersikap adil. Para istri kalau sedang marah dengan suami tetaplah menyediakan kopi, tetaplah menyediakan makanan, jangan marah-marah terus kata Teh Sera tadi ya. Aduh. Betul sih, jangan marah-marah ya Pak ya. Betul. Karena itu tuh nanti pemicu penyakit hati ya Pak ya. Betul, betul, betul. Aduh, mengerikan sekali. Bagaimana sih Pak adil tuh ya ini nih kayak tadi nih Saira ya anak kos gitu ya. Kenapa tuh? Gimana sih Cina adil tuh bisa memotivasi gitu kayak anak kos atau anak-anak yang tinggal tidak dengan orang tuanya lah ya. Tetap Betul. tinggal dengan orang lain untuk lebih bertanggung jawab gitu Pak. Bertanggung jawab tadi meskipun tidak diadili tapi tetap harus waduh ini tetap tanggung jawab gue nih gitu. Ketika kita berkomunikasi atau bergaul dengan yang lain, maka pastilah kita akan berinteraksi. Betul, betul Pak. Maka rasa tanggung jawab itu harus dimasukkan ke dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa bersikap adil dengan apa tugas yang diberikan kepada kita ataupun kewajiban yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita di kos ada jadwal piket dan lain sebagainya, maka kita harus berusaha untuk bisa menjaga tanggung jawab itu supaya kita tidak berbuat dolim kepada orang lain. Ya, jadi supaya kita tidak berbuat dolim kepada orang lain. Sehingga kita bukan hanya adil terhadap diri sendiri perasaan kita, tetapi bisa berbuat adil juga kepada orang lain. Nah, ada sebuah cerita dahulu itu. Apa tuh? Ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam beserta Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Ada seorang ibu-ibu yang datang, dia mengatakan bahwa ini adalah anakku. Padahal mah bukan anaknya gitu ya. Tetapi begitu luar biasanya Nabi Sulaiman dengan salah satu trik maka anaknya akan dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Ternyata ibu kandungnya mengatakan ini adalah anakku. Sehingga anak itu jatuh kepada ibu yang tepat. Jadi keadilan itu memang ada pepatah mengatakan keadilan itu seperti menegakkan benang yang basah ya Teh ya. Pernah. Sebab susah sekali menegakkan keadilan. Sehingga kata Rasulullah SAW, seandainya Fatimah dia yang mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Itu saking harusnya kita berbuat adil. Gitu. Bahkan terhadap diri sendiri Teteh. Kita juga harus bersikap adil. Entong puasa muasaan untuk orang Korea ya. Puasa cina demi dapat rawon. Sedangkan hak tangan kita, hak perut kita tidak ini.
Atau mata kita diliatin aja ke medsos sedangkan Al-Quran tidak dibaca. Tetap kita harus juga bersikap adil terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain juga gitu ya teh ya. Mudah-mudahan. Ternyata susah ya menegakkan keadilan. Iya tadi teh. benar analoginya seperti menegakkan benang Benang basah. basah. Benang nggak basahnya aja susah. Susah ya, ini tegakkan. yang basah. gitu kan. Meleot-leot nanti. Benar ya keadilan ya. Aduh, nah mungkin ya Pak Ustadz cerita lagi sedikit ya. Kadang suka aja gitu di lingkungan Saira tuh ada perbedaan alias diskriminasi gitu. Karena oh ini mah circle-nya jadi dibela. Oh ini mah bukan circle-nya, bukan geng aku, gak dibela. Nah kan itu gak adil banget ya Pak Ustadz. Ya Ah, kasihan betul, yang betul. mungkin introvert kayak aku sendiri gitu di Sangat pojok. introvert sekali Aduh, Teteh kasihan Seira ya. gitu, terzolimi terus. Nah mungkin Pak Ustadz kira-kira gimana sih caranya menjaga agar tidak ada gitu perdiskriminasian terhadap anak kos di antara anak kos di peran keadilan itu gitu. Betul, memang banyak sekali jangankan di tempat kos ya teh ya, di lingkungan pendidikan juga itu bullying itu ada. Kelompok mana membela kelompok mana, kelompok mana membela kelompok mana. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menghadapi itu semuanya. Ya. Satu bisa dilakukan dengan wabas siris sobirin, tetap bersabar, tetapi bersabar itu bukan berarti diam saja. Tetapi berikhtiar menjelaskan bentuk keadilan yang kita inginkan. Nah, kemudian juga berusaha untuk bersikap tidak memihak kepada siapapun teh. Nah, berarti ini adil yang artinya sama. Bahwa ketika kita berteman dengan siapapun, ya kita sama saja bahwa kamu teman saya, ini juga teman saya, gitu teh. Jadi dua hal, yang pertama berusaha untuk bersikap sama kepada teman-teman kita, yang keduanya berikhtiar untuk menjelaskan apa hak dan kewajiban kita semuanya. Kalau orang paham tentang hak kita dan kewajiban kita, insya Allah bullying tadi atau napi circle ini tidak akan terjadi. Karena kita kan sama-sama ciptaan Allah teteh. Betul. Ya, sama-sama ciptaan Allah. Yang membedakan adalah kurus dan gemuk saja kan. Kurus dan gemuk saja. Aduh, ternyata seperti itu. Janganlah ya ada lagi ya diskriminasi Jangan. nggak Ngeri boleh. banget ya Pak ya. pemirsa. Karena dampak diskriminasi ketidakadilan di publik tuh banyak banget ya Pak ya. Ada Betul. yang sampai saking tersakitinya, sorry ya sampai bunuh diri. Betul, Ada, kemarin tuh, ada Pak. ya. Itu ada yang kayak gitu. Nah tapi Alhamdulillah. gimana nih Pak, misalkan nih Dara tuh ibu kosnya Seira nih. Saya tuh misalnya udah bikin aturan dan aturan gitu kan. Nge-make sure-nya ketika saya nggak ada keadilan itu tetap tegak gimana Pak? Kan bingung juga tuh. Kalau secara Islam ada nggak sih Pak? Kita melihat ke yang lebih tinggi dari itu semuanya. Kalau di kosan itu yang tertinggi itu adalah yang memiliki kosan, maka kita mengadunya ke sana dan mudah-mudahan kita mendapatkan keadilan dari sana. Kalau seandainya kita sudah tidak nyaman, yang dilakukan Rasulullah adalah berhijrah. Ketika Rasulullah sudah tidak nyaman di Mekah dengan begitu banyaknya tekanan, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Jadi tidak usah memaksakan di lingkungan yang membuat kita menjadi negatif. Itu juga bentuk keadilan untuk diri kita dan perasaan kita. Betul Pak. Gitu. Jadi entong hayang ke Korea gitu kan ya. Hayang ke Korea bari itu teu apal jeung urang kan bahaya juga. Juga nggak tahu ya Pak, saya hidup juga nggak tahu ya. Gitu teh ya. Kayaknya harus banyak-banyak ya ke Korea ya. Iya. Nero nih biar kenal. Mau apa ke Korea beli itu sana dimsum. Si Bapak. Jadi di Cina Pak. Oh, di Cina. Apa enggak? Tapi nggak apa-apa. Tapi Mohon ini maaf, Pak, aku tuh jadi kayak ini ya, mungkin Gimana, berarti gimana? benar ya kata orang bahwa kita adalah orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Betul, Orang betul, hebat betul. di tempat tepat gitu. Jadi kalau misalnya betul. tadi mau mencari keadilan segimana juga kalau misalnya tempatnya tidak tepat mah susah juga Susah ya. Pak. juga, betul. Mengerikan ya ternyata ya. Pak Ustadz. Ngeri ya keadilan ini ya aku kayak aduh gitu. Nah mungkin sebenarnya Seira tuh masih banyak pertanyaan Harus nih ya dong. kayak aduh masih banyak yang ingin Seira keluarkan tapi sayangnya ditahan dulu nih dijeda dulu pemirsa. Mungkin buat kalian juga yang ingin bertanya-tanya nih mengenai harus adil ataupun mengenai pernyataan agama Islam, pengetahuan agama Islam lainnya boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813 9447 7912. Dan tentu aja jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih lanjut lagi nih. Jadi tetap bersama kami di Senja
berkah, pasti berkah.